Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lihat dulu ya hasil dari roti ini. Gimana? Seperti cake, tapi sangat lembut. Ini adalah roti paling enak, paling mudah, dan simpel yang akan Mama ajarkan kepada kalian. Untuk roti ini sama sekali kita tidak menguleni ya. 100% hanya diaduk aja. Hasilnya akan kita dapatkan permukaan roti yang garing dan bagian dalam yang kenyal serta lembut. Oke ya, nah ini akan kita panggang menggunakan oven high cook. Oven listrik high cook ini adalah oven listrik serbaguna dengan watt yang rendah dan memiliki kapasitas hingga 33 liter. Oven ini juga memiliki elemen pemanas atas dan bawah. Juga dilengkapi dengan temperatur kontrol dan pengatur waktu. Oven high cook ini juga terbuat dari bahan stainless steel dengan kapasitas hingga 33 liter. Dimensinya 51 x 39 x 32 cm, cukup besar ya. Dan bisa sekaligus kita gunakan 2 rak loh. Di sini tombol temperaturnya dari 100 sampai 250 derajat Celcius. Kemudian untuk daya api atas adalah 450 watt dan daya api bawah adalah 450 watt. Ini harganya murah banget dan sangat terjangkau. Bagi kalian yang berminat dengan oven ini, dapat menghubungi nomor kontak yang ada di kolom deskripsi. Oke, langsung aja ya, kita akan buat roti panettone dari Italia, tapi ala Mama Eci. Nah, untuk pertama-tama kita akan buat bahan biangnya dulu. 1 sendok makan susu bubuk akan kita tambahkan dengan 50 ml air panas yang mendidih. Nah, ini kita aduk dulu ya sampai tercampur rata. Kemudian untuk tepung terigunya, ini kita gunakan tepung terigu pro tinggi juga sebanyak 5 sendok makan. Nah, sekarang kita tuangkan dulu. Kita tuangkan dan kemudian diaduk sampai tercampur rata. Seperti ini ya adonannya. Tidak terlalu keras tapi cenderung lebih lunak. Nah, bahan biang ini akan kita tutup dulu dengan plastik wrap atau kalian bisa gunakan plastik apa aja dan simpan di kulkas selama 1-2 jam. Oke. Sekarang kita lanjut untuk bahan utama roti, tepung terigu protein tinggi, kemudian gula pasir. Lalu kita gunakan 2 butir telur biar gurih dan makin enak ya rasanya. Juga air susu, untuk air susu bisa kalian menggunakan UHT atau susu bubuk yang dicampur dengan air, kemudian garam dan ragi instan. Nah, sekarang ini dia adonan biangnya udah kita simpan tadi di dalam kulkas atau lemari pendingin. Kita tuangkan dulu. Kemudian masukkan susu dalam bentuk cairan yang hangat ya. Jadi bisa susu UHT atau susu bubuk sebanyak 2 sendok makan yang kalian campurkan dengan banyaknya air pada resep. Kemudian ini kita campurkan dulu setidaknya sampai adonan biang tadi udah mulai lemes. Kemudian masukkan gula pasir, lalu masukkan ragi instan dan masukkan juga garam. Sangat mudah dan simpel ya. Semua bahan kita masukkan dan aduk menjadi satu. Kemudian telur kita masukkan 2 butir. Ini menambah cita rasa ya dari roti ini karena telur menciptakan rasa yang sangat gurih. Tambahkan 1 sendok makan pasta lemon. Jadi kalau tidak menggunakan pasta lemon, kalian juga bisa menggunakan parutan dari kulit jeruk lemon. Dan masukkan tepung terigunya. Masukkan bertahap dulu ya, kalian bisa lihat, kalian harus lihat konsistensi adonannya seperti apa. Nah, ini terus kita tambahkan lagi karena masih terlalu encer. Nih ya. Terus kita aduk biar lebih nyaman lagi, kalian bisa tahu konsistensinya, kita gunakan tangan. Nah, ini kita aduk aja nih sampai tepung tidak ada lagi yang kering.
Jika masih terlalu sangat lunak sekali, kalian bisa tambahkan 1-2 sendok makan tepung terigu, protein tinggi. Kemudian kita istirahatkan selama 20 menit saja. Lalu masukkan butter. Nah, campurkan lagi butter ini dengan adonan sampai tercampur rata. Selain butter, kalian juga bisa menggunakan margarin ya, tapi Mama Eji sangat rekomen untuk kalian dapat menggunakan butter. Nah, ini kita campurkan dulu butter dan adonan tepung sampai benar-benar tercampur dengan baik. Kemudian akan kita tutup, istirahatkan selama 90 menit. Nah, akan kita siapkan dulu tuh sampai tumpah coklatnya. Siapkan dulu bahan campuran isian. Kita menggunakan coklat chips dan dry mixed fruit, atau kalian juga bisa menggunakan kismis, sukade. Nah, di dalam dry mixed fruit itu udah ada kulit jeruknya ya. Nah, kita akan gunakan ini nih, gelas jadul dari bahan enamel yang sebelumnya udah kalian alasi dulu dengan kertas roti. 90 menit berlalu, atau yang pasti sampai mengembang ini ya, hampir 3 kali lipatnya, dan udah sangat bersarang sekali, udah sangat terbentuk fermentasinya, glutennya. Nah, sekarang taburi papan kerja dengan sedikit terigu, kemudian kita tuangkan adonannya. Tuh, kalian bisa lihat ya, konsistensinya sangat lunak seperti ini. Nih, agak sedikit melekat. Emang seperti itu ya, gak usah khawatir. Nah, kemudian kita tuangkan mixed fruit, atau juga dengan tambahan kismis, coklat chips, sukade. Boleh apa aja deh yang kalian suka ya. Boleh tambahin keju juga. Pokoknya isinya suka-suka. Nih, kalian bisa lihat dan lihat cara mengaduk atau mencampurnya. Ini kita akan campurkan pastinya dengan merata. Angkat dengan kedua tangan seperti itu ya. Nih kita satu-satukan dulu yang terpisah-pisah buahnya tuh. Kalian bisa angkat dari tengah. Kemudian angkat lagi. Angkat dengan kedua telapak tangan yang disatukan. Dari bagian tengah lipat seperti itu. Nih, lunak sekali ya. Kelunakannya itu melekat tapi nggak melekat-melekat banget. Jadi kalian bisa lihat aja nih pada papan kerja. Atau kalian juga bisa menggunakan bantuan scraper. Nih, seperti ini. Terus kita satukan. Kalian bisa lihat ya, adonannya sangat halus sekali. Dan ini dipastikan hasilnya juga akan lembut dan terasa kenyal, cuy-cuy lembut. Nih, cara mengadonnya gini nih, bukan ngadon ya, mencampurnya. Nah, sekiranya udah tercampur dengan merata buah-buahnya, kita bagi sesuai dengan banyaknya wadah yang akan kita gunakan. Oh ya, untuk wadahnya atau cetakannya boleh kalian menggunakan apa aja ya. Loyang apa aja juga bisa. Kemudian dari kaleng butter juga bisa. Nah, jadi ini sangat istimewa. Kemudian kita masukkan hampir 3/4 bagian pada setiap wadah. Ini gelasnya ukurannya mama, papa, adik, jadi nggak sama besar. Masukkan sebagian adonan lagi pada gelas yang lebih kecil. Jadi ini juga cakep banget ya kalau kalian punya kedai kecil atau kafe. Ide yang sangat menarik karena tampilan juga cantik ya, karena kita hidangkan pada gelas. Jadi roti gelas deh nih. Nih, kita bagi-bagi aja adonannya sampai 3/4 wadah. Ya, jadi ini untuk ide bisnis juga oke banget ya, karena bahannya juga murah banget. Nih, udah terisi semua. Untuk yang terakhir kali akan kita istirahatkan sampai mengembang kurang lebih 20 menit. Dan sebelumnya oven udah kalian panaskan dengan suhu 160 derajat Celcius. Nah, sekarang terlihat ya, udah sangat mengembul.
seperti ini, dan kemudian bagian atasnya kita potong. Gunakan gunting aja, kalau kalian menggunakan pisau nggak mungkin bisa karena ini sangat lunak, adonannya lunak ya. Nih kita potong dulu, kemudian tambahkan dengan sedikit butter pada bagian atasnya. Oh ya, untuk wadah cetakannya juga kalian bisa menggunakan cupcake yang tebal itu ya. Kan ada tuh yang khusus dengan ukuran yang bermacam-macam. Yang pasti apa aja bisa. Jangan lupa ya, sebelumnya oven udah kalian panaskan 15-20 menit dengan suhu 160 derajat Celcius. Nah, kali ini kita akan bakar roti ini dalam jangka waktu 50-60 menit. Tapi jangan khawatir ya, karena kita akan menggunakan suhu 160 derajat Celcius. Kalau biasanya roti-roti itu 180 sampai 200, karena suhunya rendah, kita sengaja rendah agar nantinya matang sampai dalam dengan merata. Jadi suhu 160 derajat Celcius, api atas dan bawah selama kurang lebih 50 sampai 60 menit sesuai dengan oven kalian masing-masing, karena setiap karakter oven itu pasti berbeda, yang tahu hanya kalian sendiri. Nah, untuk membakar roti panettone ini Mama Iji menggunakan oven listrik Highcook OL33. Sebentar lagi rotinya akan matang. Nah, roti ini mempunyai cita rasa yang sangat khas sekali. Wangi kulit jeruk dan buah-buahan kering. Itu sangat berbeda dari roti-roti sebelumnya yang mungkin kalian udah pernah tahu. Dan kelembutannya itu juga lembut, tebal, dan cuy-cuy banget. Nah, itu tadi saat masih panas kalian bisa oleskan permukaannya lagi dengan margarin. Ini dia penampilannya, melimpah ruah. Cakep banget ya. Jadi ini emang sengaja, biasanya dia akan adonannya itu keluar, melembung, melekat pada bagian tepi gelas. Nih, seperti ini ya penampilannya. Memang memerlukan proses menanti yang sangat panjang. Tapi prosesnya itu proses menanti loh ya, menunggu adonan ini terfermentasi tanpa harus kita uleni. Nah, ini sekarang kita keluarkan dulu dari gelasnya. Kalian bisa lihat bagian bawahnya itu lembut banget, bagian permukaan atas sangat kokoh dan garing. Tuh. Nih, ini kita akan buka dulu baking papernya. Jadi rasanya sangat khas ya, wangi banget. Wangi, rasanya lembutnya juga sangat berbeda karena kita menggunakan juga adonan biang di awal proses pembuatannya tadi. Semuanya hanya penuh penantian aja. Biarkan waktu yang membuat roti ini, kita hanya menunggu ya, itu lebih mudah kan? Nah, sekarang kita kupas dulu, buka dulu baking papernya. Nih kalian bisa lihat sangat lembutnya seperti cake. Ini kita potong dulu dan kalian bisa lihat bagaimana sih tekstur panettone itu. Nih seperti ini ya. Kalau kalian remes kembali, tuh mentul lagi ngeper banget seperti kasur busa. Dan teksturnya itu bolong-bolong. Nih seperti ini, bolong-bolong seperti cake. Tidak menyerupai tekstur roti, serat-seratnya ya, tapi itulah khasnya. Nih kalian bisa lihat betapa lembut dan dengan rasa yang juga khas. Oke ya, gimana? Caranya sangat mudah, hanya waktu yang membuat, kita hanya menanti. Sampai di sini dulu resep kita hari ini, semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.